Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ibadihi alwasilina ilayhi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil habib sayyidil mursalin wa ahabbal khalqi ilayhi. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bihudahu wa nahjihi. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Al-Habib yang kita muliakan, guru-guru kita, para alim ulama, orang-orang tua kita, pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah tetap pengajian ba'dal maghrib Masjid Ar-Rawdah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kelembutan dari Allah dan kasih sayang khusus dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita alhamdulillah baru beberapa waktu yang lalu telah merayakan hari Aidul Adha al-Mubarak, hari raya Kurban, dan juga hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan kita masih berada pada bulan Zulhijjah yang mulia ini, di mana bulan Zulhijjah ini termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Tak beda dengan bulan Rajab, karena ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Quran disebut dengan Ashhurul Hurum, di mana Allah berfirman, Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun, dan 4 bulan di antaranya adalah bulan yang dihormati. Nah, karena itu seluruh amal ibadah kita pada bulan-bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dengan keberkahan bulan Zulhijjah ini Allah lipat gandakan pahala kita, Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita daripada wabah, khususnya wabah corona ini, untuk diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, dan kaum muslimin semuanya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hikmah, kalau tidak khilaf, yang ke 58 ya. 58 ya. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu ta'ala ini sering dijadikan ungkapan tarahum, memohonkan rahmat Allah untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Untuk yang masih hidup, secara uruf digunakan hafizahullah, semoga Allah menjagakannya, wara'ahu, memeliharakannya. Tapi kalau dibilang dengan rahimahullahu ta'ala, secara umum yang disebutkan telah meninggal dunia. Namun boleh juga untuk orang yang hidup, semoga Allah merahmati kita. Tapi jika digunakan rahimahullah secara khusus, ungkapan ini litarahum, untuk orang yang telah mendahului kita. Qaddasallahu sirrah, semoga Allah mensucikan rahasianya. Qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilayhi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Qata'a as-sa'irina, Allah telah memutuskan bagi orang yang menempuh jalan menujunya
wal wasilina ilaihi, dan juga untuk orang yang telah sampai kepadanya, an ru'yati a'malihim, daripada memandang amal-amal mereka. Ini sambungan daripada hikmah yang dulu, di mana beliau menasihati kita dengan hikmah, jangan bergembira dengan suatu amalan dengan anggapan itu adalah muncul dari usahamu sendiri, tetapi bergembiralah dengan amalan tersebut karena dia muncul semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini as-sairina lahu wal wasina ilaihi an ru'yat a'malihim. Allah telah memutus bagi orang yang berjalan menujunya dan yang telah sampai kepadanya daripada memandang amal-amal mereka. Allah buat mereka tidak lagi memandang amal-amal mereka, tidak lagi menghitung-hitung amal-amal mereka. Wa syuhudi ahwalihim, bahkan Allah buat mereka itu menjadi juga tidak memandang keadaan-keadaan mereka. Amma sairuna fali'annahum yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Adapun orang-orang as-sairun, as-salikun sinonimnya, yang sedang berjalan menuju Allah, disebut orang yang sedang berjalan menuju Allah, fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha, karena mereka belum sepenuhnya benar dalam pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kebersamaannya bersama Allah. Wa ammal wasiluna fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada Allah, kenapa mereka disebut orang-orang yang telah sampai kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggaibkan akan mereka itu bisyuhudihi anha, dengan penyaksian Allah semata-mata daripada memandang amal-amal perbuatan. Al-wasilun hanya melihat Allah, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lupa mereka akan amal-amal dan keadaan diri mereka. Qala syarihu, berkata oleh pensyarah kitab ini Sidi Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi qaddasallahu sirrah. Laqad asbagha Allahu ni'matahu 'ala al-fariqaini haitsu fa'ala ma'ahum dhalika li'annahu abqahum ma'ahu wa lam yada'hum lisiwahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam tu harfut taukid, huruf yang menegaskan. Qad itu harfut tahqiq, huruf yang memantapkan, bertemu dengan fi'il madhi ditahqiq, menyatakan sungguh, sungguh Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua kelompok orang tersebut, as-sairun wal wasilun, orang yang sedang berjalan menuju Allah dan orang yang telah sampai kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita sudah dalam dua kelompok ini. Kalau belum sampai termasuk orang yang wusul ilallah, mudah-mudahan minimal kita sudah masuk kepada orang yang sedang menuju Allah. As-sairuna ilaih, yang mau dan yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab mengenal Asmaul Husna di Masjid Nurdin pernah kita bacakan, orang-orang yang tidak ada keinginannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak ada niatnya untuk sampai kepada Allah, tak ada niatnya nak kenal dengan Allah, nak dekat dengan Allah, walaupun nanti masuk ke dalam syurga, mereka tidak dapat memandang wajah Allah, karena tidak ada keinginan mereka untuk sampai kepada Allah itu, untuk ma'rifat kepada Allah.
Orang yang ingin ma'rifat kepada Allah itulah masuk dalam dua golongan ini, as-sairun wal wasilun, yang sedang berjalan menuju Allah dan orang yang sedang atau telah sampai kepada Allah. Sebab ada orang yang beramal ini bukan tujuannya ingin mengenal Allah, ingin sampai kepada Allah, bukan, semata-mata karena mereka mau surga saja, semata-mata karena mereka tidak mau masuk neraka saja. Tidak ada keinginan mereka hendak mengenal Allah. Nah, ini menurut Tuan Guru Bakhit, jika tidak ada tujuan mereka sedikit pun ingin mengenal Allah, kemungkinan dimasukkan ke dalam surga tapi tak dapat melihat wajah Allah. Padahal melihat wajah Allah, memandang wajah Allah itulah nikmat yang tidak ada bandingannya di dalam surga. Surga itu kalau kita membacanya dengan bacaan syahwat ego kita, tentunya kita menghayalkan yang enak-enaknya, cuman makan enak, tidur enak, bini cantik, apa yang hendak dapat sesuai dengan keinginan ego kita. Padahal puncak kenikmatannya adalah an-nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keindahan surga itu puncaknya adalah karena fiha Rasulullah, di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang aulia ditanya, apa indahnya surga? Beliau menjawab, fiha Rasulullah. Surga itu indah. Dia tidak menyebutkan karena emas, karena berlian, karena bidadari, tidak, tetapi karena di dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sairun wal wasilun. Itu diberikan Allah nikmat yang sudah luar biasa. Allah limpahkan nikmat kepada dua golongan tersebut. Haitsu fa'ala ma'ahum dzalika, karena Allah lah yang membuatkan bagi mereka akan yang demikian itu. Li'annahu abqahum ma'ahu, karena Allah membuat mereka itu baqa, hanya bersama Allah. Ini bagi orang yang wusul, ada satu maqam dalam maqamat al-awliya, kedudukan-kedudukan para awliya itu di sisi Allah, atau stasiun-stasiun rohani yang ditempuh oleh orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada puncaknya disebut dengan maqamul baqa, kekal. Setelah fana itu al-baqa, maqamul fana, kemudian maqamul baqa. Para orang yang telah sampai kepada Allah itu abqahum ma'ahu, Allah telah tetapkan mereka itu bersama Allah. Walam yada'hum lisiwahu, Allah tidak biarkan mereka kepada selain Allah. Jangankan kepada selain Allah, kepada egonya sendiri pun tidak. Nabi seperti kita pernah sampaikan mengajarkan doa kepada Fatimahuz Zahra, anaknya. Dalam riwayat juga kepada Aisyah, doa Allahumma bika astaghith, ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau biarkan aku ini dengan egoku, jangan kau biarkan aku tergantung egoku, tarfat ain, walaupun sekejap mata saja. Jangan kau tinggalkan aku ya Allah terhadap egoku. Artinya tidak ingin kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sejenak jua. Fal wasiluna, adapun orang-orang yang wusul, yang telah sampai kepada Allah. Maksud al-wasiluna ilaihi ini adalah al-wusul bil ilmi bihi, yang sampai kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa'ala dzalika bihim, Allah buat yang demikian itu bagi mereka, taw'an minhum, untuk menguatkan mereka, atau juga berupa anugerah dari Allah kepada mereka, karena mereka telah mengabdikan diri mereka dengan segala ketaatan kepada Allah. Yang dulu pernah kita sampaikan definisi daripada waliullah menurut Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Waliullah itu adalah orang yang waliyu haqqillah, benar-benar menegakkan hak-hak Allah, melaksanakan, menjalankan apapun kewajiban-kewajibannya bagi Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah, menunaikan hak-hak Allah untuk diagungkan, untuk dikenal, untuk dimuliakan, sehingga Allah mengangkat mereka menjadi waliyullahi haqqah. Waliyu haqqillah baru waliyullahi haqqah, baru menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Itulah orang-orang yang usul kepada Allah, karena mereka benar-benar mengabdikan diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengutamakan Allah di atas segala-galanya, termasuk untuk di atas dirinya sendiri. Wasalikun, sedangkan orang-orang yang suluk atau as-sairun tadi sama, yang sedang berjalan menuju Allah. Fa'ala dzalika bihim, Allah juga yang membuatkan untuk mereka itu. Kurhan, sebagai bentuk secara bahasa ini paksaan. Memang Allah buat mereka memaksa diri mereka dengan riyadhah, dengan mujahadah, dengan tidak tidur malam, dengan lapar, dengan banyak berdiam diri, dengan banyak mengasingkan diri, dengan menjalankan wirid-wirid dan azkar-azkar, menempuh jalan yang sifatnya melatih dirinya melawan hawa nafsu, guna nanti menjadi orang yang al-wasilun, yang sampai kepada Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, hanya kepada Allah lah segala apa yang di bumi dan langit sujud kepada Allah, suka atau tidak suka. Taw'an au karha. Kalau wasilun tadi sudah pada posisi taw'an, mereka suka rela sepenuhnya bahagia. Kalau orang yang sedang suluk, mereka mesti memaksakan diri mereka, harus penat, harus misalnya mereka berupaya sehari tamat 1 juz Al-Quran, misalnya sehari zikir lafaz Allah 1500, misalnya sehari salawat 100 kali, kemudian lagi mereka tahajud, bangun malam. Mereka mengupayakan hal itu, mereka lakukan. Itu karha. Mereka paksa diri mereka, mereka paksa untuk melawan hawa nafsu. Tapi kalau orang yang sudah al-wasilun, mereka sudah dalam keadaan taw'a, sudah merasa nyaman, gitu ya? Tanpa ada rasa paksaan, memang sudah ringan dan menjadi bahagian yang sudah melekat di dalam jiwa mereka. Fal-wasilun qata'ahum an dzalika li syuhudihim lahu fi hadrati qurbihi. Adapun orang-orang yang wusul, yang sampai kepada Allah, Allah telah memutuskan dari mereka itu memandang amal-amal mereka. Jadi tidak ada mandang lagi orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu, amal-amal mereka itu tidak dihitungnya lagi, tidak dipandangnya lagi, tak dianggapnya lagi. Bahkan mereka itu
telah lebur, fana dan baqa. Mereka tidak memandang mereka yang mengerjakan amal ibadah. Mereka memandang semata-mata Allah yang menggerakkan mereka. Mereka salat, mereka zikir, mereka puasa. Tidak ada memandang itu dari usaha mereka. Mereka lupa posisi mereka, bahwa Allah telah dudukkan mereka pada posisi yang tinggi. Tapi mereka tidak memandang posisi tersebut. Yang ada dalam jiwa mereka adalah tawadhu', merasa rendah, merasa hina, takut, rindu, cinta kepada Allah. Nah, itu yang sudah sampai ke makam baqa. Sebab jika seseorang memandang posisi dirinya lalu menganggap dirinya sudah pada posisi yang tinggi, maka mereka itu saqata an ainillah, jatuh daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dia mendekatkan diri kepada Allah, katakanlah mereka ikut tariqat, menjalankan wirid, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, wirid setiap hari ribuan, puluhan ribu, lalu mereka menganggap, oh aku sudah puluhan tahun mewiridkan ini, tentunya makamku sudah tinggi. Nah, ini berbahaya. Jatuh saqata'an ainillah wa nadharillah, dari pandangan Allah, an-nadratillah, dari ainillah, itu jatuh martabatnya. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang tawadhu, yang merendahkan diri kepada Allah. Nabi bersabda, man tawadha'a lillah rafa'ahu. Siapa orang yang tawadhu kepada Allah, maka Allah akan tinggikan orang itu di sisinya. Nah, karena itu para ulama sufi, para aulia mengajarkan kita selalu merasa hampa, selalu merasa kurang, selalu merasa banyak dosa, selalu merasa rendah. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih. Itu adalah suatu aib bagi orang-orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, harus dilatih. Apalagi jika telah sampai. Kalau telah sampai lalu melakukan hal tersebut, berarti mereka telah turun. Inhitatun an al-himmatil aliyah, pada hikam yang pertama. I'timaduka 'alal amal, menunjukkan, kata beliau, asyahwah al-khafiyah, iradaduka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab, disebutkan di situ orang yang menginginkan makam tajrid padahal dia adalah orang yang masih berada pada makam sebab, itu asyahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ada keinginan yang tidak etis, tidak beradab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang beramal, katakanlah ikut tarekat, mengamalkan wirid dan sebagainya. Tujuannya nak menjadi waliullah, ingin dapat keramat. Kata Imam Syidi Abil Hasan Asyadili, la yasilu ahadun al-wilayah, tak akan sampai seseorang itu menjadi wali Allah hatta tanqati'a anhu syahwatul wusul, sampai tak ada lagi keinginan nak menjadi wali tersebut. Itu maksudnya secara adab. Namun secara hakikat, siapa yang tidak ingin menjadi kekasih Allah? Jadi artinya beramallah dalam rangka semata-mata, kata guru kami, mursyid kami, Sayyidi Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani Al-Hasani qaddasallahu sirrah, tahqiqul ubudah wal ubudiyah. Tugas kita adalah merealisasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengibadahan diri kita kepada Allah, ibadahnya diri kita, dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ubudah wal ubudiyah. Menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Ibn Arabi ketika ditanya makam apa yang paling tinggi di sisi Allah, dia menjawab, makam yang tertinggi adalah la maqam, yang tidak ada makamnya.
Sebab kalau merasa ada maqam, dah ada tinggi belum? Merasa kita pandai, dah ada pandai belum? Merasa kita alim misalnya, dah ada alim belum? Allah berfirman, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang alim ada lagi yang alim. Nah, karena itu kita wajib berupaya senantiasa belajar tawadhu, karena itu adalah sifat akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan sifat itulah yang wajib kita miliki sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, kalau begitu Pak Ustaz, tak boleh ya kami beramal ni nak syurga, tak boleh ya kami beramal ni takut neraka? Boleh, karena Allah sendiri bilang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau aku tunjukkan perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah ila akhir, beriman kepada Allah dan akhir ayat. Allah sendiri mengilustrasikannya sebagai perniagaan. Namun ini standar syariah, artinya secara awam bagi orang-orang yang khusus yang dekat dengan Allah, tak cocok lagi itu ya. Yang masih memikirkan dia beribadah semata-mata nak syurga, nak tanda neraka, pasti semua kita pasti mau. Kalau kita bilang, aku tak ada mau syurga, tak, bohong kita. Gitu ya. Kak, aku dah nak neraka, aku nak Allah ya. Tak sampai makam kita belum, gitu ya. Tapi maksudnya orang-orang yang telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk Allah, mendahulukan Allah dari segala-galanya. Dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seperti seorang waliullah yang sesuai dengan makamnya, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, abadtuka la tam'an li jannatik wala khawfan min narik. Aku menyembahmu bukan karena aku ingin syurgamu, juga bukan karena aku takut akan nerakamu, walakin hubban fika, tetapi karena aku mencintaimu. Itu sesuai dengan makamnya yang telah sampai kepada makam mencintai Allah sepenuhnya. Orang yang cinta tak ada mikir lagi embel-embel tuh, yang sudah sampai makam cinta. Tapi kalau kita yang belum makam cinta ni, kita jujurlah, aku berusaha ingin Allah, namun juga aku ingin syurga. Tentunya aku juga takut dengan neraka. Itu yang paling sesuai untuk kita. Namun aku menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan relanya, ridhanya di atas segala-galanya. Perlu pernah juga pada zaman Sidi Abul Hasan Asyadili, ada muridnya yang ketika mengaji dengan beliau merasa dekat dengan Allah, lalu berdoa, ya Allah, sekarang aku rela ya Allah, aku puas ya Allah menjadi hambamu, aku cinta kepadamu, aku rela kau uji apapun aku ya Allah, niscaya aku tidak akan pernah berubah dalam mencintaimu. Lalu ditegur oleh gurunya, dosa, berdoalah yang elok-elok. Ya Allah, kasihilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku dunia, jangan kau uji aku. Jangan nak coba minta diuji Allah. Tak sanggup kita sebenarnya. Mintalah lutfullah, kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap ujian ibtila yang diberikan Allah, di sebaliknya ada kelembutan dari Allah yang maha latif, yang maha lemah lembut. Diiringinya dengan perlindungan, diiringinya dengan ampunan, diiringinya dengan pahala yang besar. Karena memang orang yang sabar terhadap ujian itu besar pahalanya. Disebutkan, lau alima ahlul afiyah ma a'addallahu li ahlil balaya min na'im. Kalau orang-orang yang tak kena uji mengetahui betapa hebatnya nikmat yang Allah siapkan bagi orang yang diuji, latamannau ayyusabu min dzalik, niscaya mereka pun mau diuji juga. Saking besarnya pahala orang yang sabar. Cuman yang dapat sabar tu dikit. Karena itu kita mintalah kepada Allah yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengasihi, melindungi kita, menyayangi kita fi lutfin wa afiyah, dengan kelembutan
dan perlindungan, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita nuntut ilmu ini. Kata guru Bakhit kan yang pernah saya sampaikan berulang-ulang, ilmu itu singkatan dari 3 kata. Ain yang pertama, inayatullah, perhatian Allah atau pertolongan Allah. Jadi orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu kepada Allah, karena Allah, untuk Allah, tidak usah khawatir, karena Allah akan memperhatikan dan menolongnya terus. Ilmullah, inayatullah. Kemudian lamnya lutfullah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimnya mahabbatullah, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita betul-betul menuntut ilmu itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ini adalah sebuah pelatihan rohani yang sangat ketat. Namun para sufi pun menyesuaikan kemampuan kita, bertahap dalam bimbingan mereka. Kenapa? Karena mengikut dari Nabi kita. Nabi kita mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu sedang-sedang saja. Tawassatu, kata Nabi, sedang-sedang. Fa'il lam tatawassatu fatatamallu. Kalau kamu tidak melakukan sedang-sedang nanti bosan. Saking semangatnya sehari khatam Al-Quran, besok tidak pernah lagi, sampai tahun-tahun tidak pernah lagi. Nah, lebih bagus bertahap, setengah juz dulu. Nah, sudah mantap setengah juz, sejuz sehari pula. Nah, tahap-tahap itu ya, sampai menjadi malakah, menjadi menyatu dengan jiwa kita. Karena Nabi bersabda, khairul a'mal awsatuha, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal itu yang terus-menerus dilakukan, walaupun tak ada banyak. Terus saja, berapa kita mampu, kita tahapkan untuk diri kita. Kalau kita ada bimbingan, kita upayakan mengikuti yang dibimbing oleh yang membimbing kita, semampu kita, semampu kita, dan memahami rahasianya. Sebab banyak juga, kata Imam Ibnu Arabi, orang-orang yang terjebak dengan amalan, seperti kata Imam Ibnu Athaillah Sekandari tadi. Sehingga ketika mereka terlalu menggantungkan diri kepada amalan, kapan tidak sesuai dengan harapan mereka, cepat kecewa. Tidak sesuai, aku dah ngamalkan, tidak ada kabul-kabul. Jangan menjadi hamba amal. Kun abdallah, jadilah hamba Allah. Yang namanya ilmu dan amal, tapi ibarat 2 sisi mata uang. Ilmu untuk diamalkan, amal tak bisa tanpa ilmu. Jadi terus ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Itu bahagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi-lagi informasi terakhir, nampaknya corona lah jadi pula katanya ya. Nah, tapi kita terus berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Terus berdoa kepada Allah, bersabar. Di sebalik kesabaran kita dan doa kita dan kesungguhan kita, Allah beri pahala yang banyak. Nabi bersabda, afdalul ibadah intizarul faraj. Seabdal-abdal ibadah adalah menunggu kemenangan. Sabar agar dijauhkan daripada bala, dihilangkan corona, dan terus kita waspada, terus kita berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta bagi orang-orang Islam semuanya agar dikasihani Allah, dijagakan Allah, dilindungi Allah. Ulama tasawuf itu mengambil dari inti dari pengajaran akhlak yang diajarkan Rasulullah. Singkat kata, itulah cinta. Seorang sufi besar namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau menghabiskan siang malamnya dengan mujahadah yang sangat keras supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Akhirnya dia ketemulah dengan pembimbingnya. Karena itu kita dalam perjalanan menuju Allah memerlukan seseorang yang menjadi panutan kita untuk menuju Allah. Dalam Al-Quran disebut
orang yang tak dapat bimbingan dari Allah tak dapat petunjuk. Walan tajida lahu waliyan mursyida. Bagi orang yang Allah bimbing mendapatkan. Itu memerlukan yang membimbingnya. Jadi yang membimbing dia kejadian Jalan Rumi akhirnya menemukan seorang guru yang membimbing rohaninya, yaitulah seorang aulia Allah yang bernama Syams At-Tabrizi atau Syamsuddin At-Tabrizi. Lalu pada suatu hari gurunya mengatakan, wahai muridku Jalaluddin Ar-Rumi, maukah engkau aku tunjukkan jalan yang lebih cepat menuju Allah? Maka Ar-Rumi bertanya, jalan apakah itu wahai guru? Tariqul hubbi, jalan cinta. Jadi disitulah kita mencoba dalam seluruh amal ibadah kita ini ikhlas dalam rangka mendapatkan cinta. Ikhlas dan cinta itu suatu yang bersatu. Orang yang cinta pasti ikhlas. Dengan ikhlas itulah dia beribadah kepada Allah dengan penuh cinta. Disitulah yang menjadi buah yang diinginkan melalui ajaran akhlak yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakukan dengan jiwa. Amal ibadah kita lakukan dengan jiwa. Doa kita lakukan dengan jiwa. Sedekah kita lakukan dengan jiwa. Setiap saat kita beribadah kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, mendengar kalam Allah, mendengar apa saja yang terkait dengan kebesaran Allah, termasuk tentang Rasulullah, dengarkanlah dengan jiwa kita. Diperhalus. Sebab kita ini ibarat sesuatu yang perlu dibersihkan. Banyak betul karatannya. Karatan dosa kita banyak, hijab kita banyak. Sebenarnya yang menghijab itu bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Makanya dikatakan obat yang paling hebat itu ada pada diri kita sendiri, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ada dalam jiwa kita. Sosok manusia ini adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Seluruh yang ada di alam dunia ini ada pada diri manusia. Namun kita tidak mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri kita, itulah jalan mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Namun ini melalui proses yang panjang. As-sayri ilallah, berjalan menuju Allah. Jadi rintangannya banyak, cobaannya banyak. Namun orang yang tadi disebutkan as-sairun wal wasilun, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut yang sedang menuju Allah atau yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya mereka tak lagi memandang amal-amal mereka. Maksud tak memandang ini bukan meninggalkan, bahkan meningkatkan amalannya. Amalan ketaatan dilakukan, kebaikan dilakukan, namun tak ada lagi di situ yang namanya riya, tak ada lagi ujub, tak ada lagi. Ini mohon maaf kalau kurang-kurang, memang banyak yang bisa membuat kita riya. Tradisi kita pun bisa mendukung kita riya. Masjid A korbannya 9 sapi, diumumkan ini sapi yang paling besar. Jika tak diumumkan dia marah misalnya, tak mau kalah dengan masjid lain. Sehingga artinya memaksa, warga dipaksa, malu kita tak ada korban, dipaksa warga. Akhirnya banyak ada ikhlas lagi. Adapun yang korban jadi bangga-banggaan, malu, nak besar-besaan pula sampai 1 ton 2 ton nanti. Tapi bagus saja secara umum. Cuman godaan untuk riya, untuk ujub itu berat, ada terus. Tapi kalau kita sudah dilepaskan Allah dari keadaan ujub dan riya itu, sehebat apapun pujian orang tidak ada mengganggu kita, karena kita tak mementingkan dipujikah, dicelakah, tidak jadi urusan kita lagi. Yang hanya kita inginkan hanya
ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanannya panjang, melalui rintangan, karena itu kita mesti bersama. Salah satunya adalah mujalasatus shalihin, bersama orang-orang saleh. Pilihlah perkumpulan orang saleh, duduklah bersama orang-orang saleh, ikutlah kegiatan-kegiatan orang saleh, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Nah, itu dalam rangka kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjagakan kita, membantu kita, menghapuskan, memaafkan dosa-dosa kita, dan mengkuatkan kita dengan kasih sayangnya, agar kita termasuk orang-orang yang didekatkan kepadanya dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أنتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أنتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلتم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله الطب بنا والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم كن لنا بلطفك وأدخلنا في صرادقات لطفك يا رب يا رب يا رب يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطيف بخفي لطفك يا لطيف بخفي لطفك يا لطيف يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.